Polisi sudah periksa 23 saksi. AKBP Akhirudin Hasibuan akan segera jalani sidang etik. Dalam hal ini Polda Sumatera Utara tidak menutup-nutupi kasus ini. Kasus yang melibatkan anaknya, proses jalan. Kemudian kasus yang melibatkan orang tuanya dalam hal ini AKBP Akhirudin pun diproses. Baik proses disiplin sampai kode etik dan juga kasus pidananya. Dan kita terbuka ya, juga bekerja sama dengan instansi terkait, misalnya PPATK untuk menelusuri kasus-kasus tersebut. Ini sebenarnya merupakan komitmen Polri ya dalam hal pembenahan internal ya. Pembenahan internal ini menyeluruh dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir, dan semua aspek bidang. Ya. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kapolri ya, pimpinan yang tidak bisa membersihkan ekornya maka kepalanya dipotong. Jadi ini menunjukkan keseriusan ya. Bagaimana kita nyumbang pikiran kepada Pak Kapolri kalau terjadi seperti ini, ganti semua, mulai Kapoldanya ini ganti langsung ditangani di sana gitu. Ini sebagai satu pertanggungjawaban juga bagi Kapolda, Kapolres yang membiarkan, akan diganti langsung untuk jadi yang dinonaktifkan bukan yang pelakunya saja Mas Bang, termasuk atasan itu tadi yang kemungkinan juga dia ada pembiaran. Itu mungkin kita harus biasakan ke sana. Karena kalau semua ditumpuk di atas juga hilang kasusnya. Dan kenapa ini bisa berhenti? Berhentinya itu Mas Bayu di TPPU Mas. Jadi kalau kita fokus kepada Ismail Bolongnya saja misalnya atau kepada Akhirudinnya saja, ini dia akan hanya fokus kepada gratifikasi. Nah, dan gratifikasi paling-paling orang yang mengoplos, yang punya pelanggaran terhadap minerba atau banyak sekali undang-undangnya itu, bisa lembaga konsumen, bisa juga perdagangan dan sebagainya sebagai kejahatan asal, hanya pelaku itu dan Ismail dan Pak Akhirudin saja karena dia menerima korupsinya, hanya itu. Ada TPPU itu adalah fokus kepada ketika Pak Akhirudin itu mendapatkan gratifikasi itu kemana saja uangnya. Nah ini adalah diuraikannya di TPPU. Jadi nanti dia akan mengatakan bahwa maaf ya dengan bahasanya masyarakat, dia nyetor ke ini sehingga Pak Akhirudin sendiri tidak jadi kasus. Bagaimana sampai bisa terjadi ya? Ada AKBP Akhirudin kemudian ada membiarkan ya. Itu sebetulnya paling penting itu ya. Melakukan pembiaran terhadap anak yang melakukan penganiayaan itu tentu tidak boleh, walaupun itu perkelahian misalnya karena dipaksakan perkelahian, itu tidak boleh. Bagaimanapun juga AKBP ini adalah seorang penegak hukum, seorang harus memberikan suatu keamanan kepada masyarakat, harus memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu adalah merupakan penyimpangan. Makanya lagi-lagi ini kerja keras dan komitmen dari Kapolri, Pak Listio Sigit. Kalau masih belum ada perombakan besar, sama seperti sampaikan Mbak Yanti tadi, tidak ada pertanggungjawaban, Kapolda tidak bertanggung jawab pada anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Padahal peraturan Kapolri kan sudah ditandatangani oleh Pak Listio tahun 2022 kemarin terkait dengan pengawasan melekat, Perpol 2 tahun 2022. Ini harusnya dijalankan. Yang terlibat langsung dicopot, ya atasannya tentunya yang bertanggung jawab pada anak buah yang melakukan pelanggaran ini juga harus segera dicopot, diganti saja. Ini kalau memang benar-benar komitmen, bukan mencopot tetapi untuk dalam tanda kutip mengamankan. Karena beberapa saya melihat beberapa kasus mereka dicopot tetapi diamankan, disimpan dulu kemudian dipromosikan. Senin besok 1 Mei AKBP Akhirudin diagendakan menjalani sidang etik atas kasus pembiaraan penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya terhadap korban Ken Admiral. Pendalaman kasus penganiayaan yang dilakukan anak AKBP Akhirudin dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi,
Total 23 saksi diperiksa, termasuk AKBP Akhiruddin dan seorang perempuan yang disebut sebagai teman dekat Ken. Walaupun telah memeriksa puluhan saksi, polisi belum menetapkan tersangka lain dalam kasus penganiayaan ini. Tak hanya kasus penganiayaan, AKBP Akhiruddin yang pernah menjabat sebagai Kabak Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut juga terseret kasus kepemilikan dan penerimaan gratifikasi atas keberadaan gudang BBM. Gudang BBM yang ada di Jalan Guru Sinumba di Kota Medan ini disebut milik PT Almira. AKBP Akhiruddin disebut sudah mengakui bahwa ia menerima uang untuk jasa pengawasan gudang. Walau memiliki logo Pertamina di tangki BBM yang ditemukan